So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 8 tentunya di semester 2, semester awal ya. Di bab pertama kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi dan bagaimana ciri-ciri dari teks eksplanasi dan strukturnya kita bahas di video penjelasan berikut ini. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. 3.10 adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Itu adalah KD pada pembelajaran tentang teks eksplanasi. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada kali ini, siswa ya, kalian harus mampu menguasai yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksplanasi dengan benar ya. Kemudian yang kedua, menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan pola atau struktur teks eksplanasi dengan benar. Jadi pada video kali ini kita harus atau kalian harus menguasai tentang apa itu teks eksplanasi dan bagaimana ciri-ciri dari teks eksplanasi. Paham ya? Baik, kita lanjutkan berikutnya. Pengertian teks eksplanasi ya. Apa itu teks eksplanasi? Nah, kalian pasti akan bertanya-tanya, eksplanasi itu apa? Kita simak ya. Teks eksplanasi adalah ya, ini ya, teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam ya. Jadi ada kejadian alam, kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Jadi dalam teks eksplanasi ini itu sebetulnya ada kata kunci kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya ya, yang memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Jadi nanti dalam teks eksplanasi itu ada sebab akibatnya, ada proses kejadiannya. Belum paham? Kita lanjutkan agar kalian paham ya. Tujuan dari teks eksplanasi itu apa? Menjelaskan ya, ini menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Berarti teks eksplanasi intinya adalah menjelaskan suatu fenomena kejadian atau peristiwa. Ya, di situ ada unsur sebab akibat atau proses suatu kejadian. Fenomena ya, fenomena bukan kejadian yang biasa ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu tentang pengertian dari eksplanasi. Sekarang biar lebih jelas kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Itu yang bagaimana? Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Nah, berarti kalau tidak fakta salah ya. Jadi kalau opini itu tidak boleh ya. Nah, beda. Jadi kalau
teks eksplanasi ini tentang fakta. Jika tidak fakta, berarti bukan teks eksplanasi. Peristiwa-peristiwa alam, kejadian ya, itu adalah fakta ya. Baik, yang kedua, fakta-fakta dirangkai dengan pola kronologis ya, urut ya, atau secara kausalitas atau sebab akibat ya. Jadi ada prosesnya, ada sebab akibat. Berarti kalau tidak secara kronologis atau urut dan tidak ada unsur sebab akibat, bukan teks eksplanasi. Baik, semakin jelas ya. Yang ketiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena. Ingat, fenomena itu kejadian yang luar biasa, bukan kejadian biasa-biasa saja. Jadi fenomena yang ada di masyarakat, misalkan fenomena gunung meletus, fenomena banjir, fenomena tsunami ya, yang sekarang dibicarakan ya, yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi semuanya itu mengandung ilmu pengetahuan. Baik, yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi peristiwa-peristiwa berita yang ada di televisi yang itu fenomenal itu informatif, sehingga itu menjadikan apa? Termasuk teks eksplanasi ya, informatif. Informatif itu apa? Informatif adalah bagi yang membaca itu menjadi paham terhadap ilmu pengetahuan itu ya. Baik, yang kelima, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam. Fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Jadi tidak membahas tentang manusia ya kan. Contoh apa? Ada tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lainnya. Jadi kalau ada berita atau bacaan tentang banjir, tentang tsunami, tentang gempa bumi, tentang hujan, itu adalah teks eksplanasi. Tentunya di situ nanti ada unsur kronologis dan sebab akibat. Bagaimana? Semakin paham? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada struktur teks eksplanasi. Jadi kalau kita sudah mengetahui pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri-cirinya, kita mengarah kepada struktur teks eksplanasi. Jadi dalam teks eksplanasi ini ada 3 hal. Yang pertama ada identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian atau kronologis tadi, sebab akibat, dan ada interpretasi. Nah, kita bandingkan yang ada di sini yang di bawah ya, warna merah. Pernyataan umum ini sama dengan identifikasi fenomena atau kejadian yang luar biasa. Rangkaian kejadian ini masuk ke sebab akibat, ada prosesnya, ada sebab akibat, sama ya. Kemudian sama yang ketiga adalah interpretasi. Jadi antara atas dan bawah ini sama, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi dalam teks eksplanasi ada 3 struktur, yaitu pernyataan umum atau identifikasi fenomena, membahas apa fenomena itu, urutan sebab akibat atau rangkaian kejadian, dan ada interpretasi atau penafsiran. Baik, semakin jelas kita buktikan dengan contoh ya, biar kalian lebih paham. Perhatikan di sini. Ada identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian tadi ya, dan ada interpretasi. Dalam rangkaian kejadian ini ada apa tadi? Sebab akibat atau prosesnya masuk di sini. Kalau identifikasi fenomena ini tentang apa tadi? Tentang pernyataan umum. Jadi ini bersifat umum ya, sama ya. Ya. Baik, identifikasi fenomena. Nah, itu apa? Di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Jadi gambaran umum
yang akan dibahas. Jadi bersifat umum. Misalnya membahas gunung meletus, gunung Tangkuban Perahu misalkan ya, gunung Merapi meletus, masih bersifat umum, luarnya saja. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Ini tentang gambaran umum atau identifikasi fenomena ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, rangkaian kejadian ini apa? Setelah kita mengetahui fenomena secara umum, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat. Jadi di sini ada unsur sebab plus akibat. Berarti ada konjungsi apa? Karena, sebab, ya kan? Jadi deskripsi yang dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Jadi kalau digambarkan ya ini ya kan, ada 3 paragraf misalkan. Nah ini misalkan ini yang bagian awal adalah gagasannya atau bersifat umum, kemudian di sini penjelas atau sebab akibat ya. Nah, sebab akibat, jadi penjelasan dari yang ini, dari yang paragraf pertama misalkan itu terdiri dari 3 paragraf. Yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi dalam tes eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Jadi di sini ada berupa tanggapan boleh, nah, kesimpulan boleh. Nah, jadi saya ulang lagi, paling atas itu bersifat umum. Kemudian paragraf kedua adalah penjelas-penjelas dari umum tadi, sebab akibatnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kesimpulan kalian sendiri atau pernyataan penarikan kesimpulan atau tanggapan. Jadi gampangnya kalau di awal ini itu bisa kalau dalam paragraf itu bisa bersifat umum atau deduktif ya, kalimat utamanya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan-penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah tanggapan atau kesimpulan dari pernyataan identifikasi fenomena dan rangkaian kejadian. Baik, kita buktikan dengan contoh ya biar kalian jelas. Nah, ini contohnya sebagai berikut ya. Di sini ada 3 paragraf ya. Saya berikan contoh 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Di sini kita cek ya. Gunung meletus adalah. Nah, di sini ada kata kunci adalah. Ini berarti bahwa pernyataan umum. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyebutkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lain. Jadi ini pengetahuan secara umum tentang gunung meletus atau gunung berapi. Nah, paham ya? Kemudian paragraf kedua, gunung berapi masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab, nah ini berisi sebab akibat. Kalau ada unsur sebab akibat itu pasti penjelas atau pernyataan sebab akibat ya. Kemudian yang ketiga adalah penarikan kesimpulan atau interpretasi atau tanggapan. Nah, di peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi jangan takut. Nah, di sini ada pernyataan penulis ya. Jangan takut khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar. Ini adalah pernyataan atau tanggapan penulis. Paham ya? Jadi yang paragraf awal itu pernyataan umum, ada kata kunci adalah pengertian-pengertian ya. Kemudian paragraf kedua adalah urutan kronologis dari kejadian peristiwa tersebut, ada sebab akibatnya. Kemudian yang ketiga adalah tanggapan atau komentar atau kesimpulan dari penulis. Bisa dipahami? Jadi gampangnya itu seperti itu ya. Jadi gampang saja di sini yang paragraf pertama adalah pernyataan umum, yang kedua proses atau sebab akibat, kemudian yang ketiga adalah tanggapan atau kesimpulan atau komentar dari penulis. Contohnya seperti ini. Saya rasa paham ya. Jadi seperti itu tentang teks eksplanasi, peristiwa fenomena, ada sebab akibat, ada pernyataan umum, dan ada interpretasi dan jelas faktual, menambah informasi karena berupa ilmu pengetahuan fenomena di alam ya.
keadaan sosial yang ada sekarang. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mempermudah dan kalian menjadi lebih jelas. Jika kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.